Bayangkan sejenak, seluruh hidupmu mungkin hanyalah gema dari sesuatu yang tak kasat mata, kesadaranmu sendiri. Dunia yang kamu lihat, orang-orang yang kamu temui, bahkan rasa takut dan harapanmu, mungkin bukan sekadar reaksi terhadap kenyataan, melainkan cermin dari pikiran yang tersembunyi jauh di dalam dirimu. Paradoksnya mencengangkan. Kita mengira kesadaran hanyalah penonton pasif, selembar layar tempat realitas diproyeksikan. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika kesadaran adalah proyektor itu sendiri, yang mengukir bentuk, warna, dan arah hidupmu? Coba lihat, dua orang bisa berdiri di tempat yang sama, melihat pemandangan yang identik, namun satu merasa surga, yang lain merasa neraka. Jika dunia itu objektif, mengapa pengalaman mereka berbeda total? Pertanyaannya mulai mengusik, apakah realitas benar-benar ada di luar sana? Ataukah ia hanya ada sejauh kesadaran manusia mampu menafsirkannya? Dan jika kesadaran bisa membentuk cara kita melihat dunia, mungkinkah ia juga menciptakan dunia itu sendiri? Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membentuk dunia? Apakah realitas itu sesuatu yang kokoh di luar diri kita? Ataukah ia lahir dari kesadaran kita sendiri? Di India kuno, para yogi menutup mata berhari-hari dalam gua, meyakini bahwa dunia di luar hanyalah maya, tirai ilusi. Menurut mereka, pikiran bukanlah sekadar alat untuk menafsirkan kenyataan, melainkan panggung tempat kenyataan itu diciptakan. Di Yunani kuno, Plato menulis tentang dunia ide, sebuah dimensi tak kasat mata yang lebih nyata daripada benda-benda yang bisa kita sentuh. Ia percaya bahwa apa yang kita lihat hanyalah bayangan samar, sementara kebenaran sejati ada di dalam ranah pikiran. Berabad-abad kemudian, seorang filsuf Timur, Buddha, menyampaikan hal serupa dalam cara yang berbeda. Hidup ini ibarat mimpi, dan penderitaan lahir bukan dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dunia itu. Lalu datang René Descartes dengan pernyataan yang mengguncang, cogito, ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Bagi Descartes, kesadaran adalah satu-satunya hal yang tak bisa diragukan. Segalanya, meja di hadapanmu, suara yang kamu dengar, bahkan tubuhmu sendiri, bisa jadi ilusi. Namun fakta bahwa kamu menyadari keberadaan ilusi itu membuktikan bahwa kesadaran adalah fondasi pertama realitas. Di abad modern, sains pun mulai menyentuh misteri yang sama. Fisika kuantum, misalnya, menemukan sesuatu yang nyaris mustahil dibayangkan. Partikel tidak memiliki posisi atau bentuk yang pasti sebelum ada pengamat. Eksperimen, double slit, menunjukkan bagaimana realitas berubah hanya karena tindakan mengamati. Seolah-olah kesadaran bukan hanya melihat, tetapi juga menentukan apa yang terlihat. Semua ini memberi kita benang merah. Dari filsafat kuno hingga eksperimen ilmiah terbaru, ada pertanyaan yang tak pernah hilang. Apakah kesadaran hanya menyaksikan realitas, atau justru menciptakannya? Di satu sisi, manusia terbiasa menganggap realitas sebagai sesuatu yang kokoh, objektif, dan independen dari pikiran kita. Batu akan tetap batu, bahkan jika tak seorang pun melihatnya. Gunung akan tetap menjulang, entah kita percaya atau tidak. Pandangan ini memberi rasa aman, ada dunia yang pasti, terlepas dari kesadaran kita yang rapuh. Namun, di sisi lain, semakin banyak bukti, baik dari filsafat maupun sains, yang justru meretakkan keyakinan itu. Jika kesadaran bisa memengaruhi realitas, maka dunia ini tidaklah sesederhana, ada, atau tidak ada. Ia mungkin lebih mirip panggung yang berubah tergantung siapa yang menontonnya. Bayangkan sebuah gempa bumi besar. Bagi seorang ibu yang kehilangan anaknya, itu adalah tragedi tak tertanggung. Bagi seorang ilmuwan geologi, itu hanyalah pergeseran lempeng yang dapat dijelaskan dengan rumus. Peristiwa yang sama, tapi makna yang lahir sepenuhnya berbeda, ditentukan oleh kesadaran yang menafsirkannya. Disinilah benturan muncul. Apakah realitas itu objektif, berdiri kokoh tanpa kita? Ataukah ia subjektif, dibentuk oleh cara kita memandangnya? Jika realitas memang bergantung pada kesadaran, maka tidak ada yang benar-benar netral. Setiap peristiwa, setiap benda, bahkan setiap identitas diri, lahir dari tafsir pikiran. Pertentangan ini tidak hanya bersifat teoritis. Ia meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang pengusaha melihat krisis ekonomi, ia mungkin melihat peluang. Ketika seorang seniman melihat kehancuran, ia bisa menemukan inspirasi.
Begitu pula dengan diri kita sendiri. Saat gagal, apakah itu akhir dunia, ataukah awal dari transformasi? Semua tergantung bagaimana kesadaran memaknainya. Realitas objektif memberi kenyamanan, tapi juga membuat kita terjebak dalam kepastian yang kaku. Realitas subjektif memberi kebebasan, tapi juga menakutkan. Jika segala sesuatu lahir dari kesadaran, maka tidak ada pegangan yang benar-benar stabil. Pertanyaannya kini menggantung. Apakah kita siap menerima dunia yang cair, di mana kesadaran adalah arsitek yang tak pernah berhenti menggambar ulang realitas? Kamu berdiri di tepi jurang yang dalam. Angin kencang berembus, dan di bawah sana hanya ada kegelapan. Apa yang kamu rasakan? Takut? Tegang? Atau justru ada bagian kecil dalam dirimu yang merasa bebas? Beginilah rasanya ketika kita mulai menyadari bahwa realitas tidak sepenuhnya objektif. Kita berdiri di tepi jurang pemahaman lama, dan apa yang menanti di bawah sana adalah kemungkinan tak terbatas, tetapi juga ketidakpastian yang menakutkan. Ilmu pengetahuan modern sendiri telah lama menggoda kita dengan paradoks ini. Fisika kuantum, misalnya, menunjukkan bahwa partikel subatom tidak memiliki sifat yang pasti sebelum diamati. Elektron bisa berada di dua tempat sekaligus, sampai kesadaran kita hadir untuk memaksa ia memilih. Realitas, tampaknya, menunggu kita untuk mendefinisikannya. Psikologi pun memberi bukti lain. Placebo, sebutir pil gula tanpa zat aktif, sanggup menyembuhkan rasa sakit, bahkan memperbaiki kondisi tubuh, hanya karena keyakinan pasien. Pikiran mengubah biologi, kesadaran menulis ulang materi. Apa artinya ini bagi kehidupan kita? Jika pengamatan bisa memengaruhi partikel, mungkinkah pikiran, keyakinan, dan kesadaran kita juga turut memengaruhi realitas makro, kehidupan sehari-hari, peristiwa, bahkan nasib? Pertanyaan ini menimbulkan ketegangan batin. Karena jika benar kesadaran menciptakan realitas, maka kita tidak lagi bisa menyalahkan dunia luar sepenuhnya atas penderitaan kita. Ada bagian dari diri kita yang turut membentuknya. Ini melegakan sekaligus menghantui. Mari kita buat eksperimen pikiran sederhana. Bayangkan seorang pria bangun setiap pagi dengan keyakinan bahwa dunia berbahaya. Ia melihat tatapan orang asing sebagai ancaman, mendengar berita sebagai bukti bahwa hidup hanyalah derita. Tidak heran, realitas yang ia temui dipenuhi rasa takut. Sebaliknya, seorang wanita yang percaya bahwa dunia penuh peluang akan menangkap kesempatan kecil yang dilewatkan orang lain, dan hidupnya bergerak ke arah yang berbeda. Realitas mereka berdua lahir dari filter kesadaran masing-masing. Namun disinilah masalahnya, manusia haus kepastian. Kita ingin dunia yang stabil, bisa diprediksi. Tetapi jika realitas ternyata lentur, ditenun dari benang kesadaran, maka kepastian itu hanyalah ilusi rapuh. Kita berpegang pada pola pikir lama, pada aturan main yang kita yakini mutlak, padahal di baliknya, dunia terus-menerus lahir kembali sesuai dengan cara kita melihatnya. Dan di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam, lebih menekan. Jika kesadaran memang mampu menciptakan realitas, siapa sebenarnya yang sedang mengendalikan hidupmu, dirimu, atau pikiran bawah sadar yang bahkan tidak kamu sadari? Jika semesta netral, dan realitas hanya menjadi nyata ketika kesadaran menyentuhnya, maka satu hal pasti, segalanya kembali ke manusia. Sejak awal sejarah, kita sudah mencoba menanggapi absurditas ini dengan berbagai cara. Agama lahir sebagai jawaban, kitab suci, doa, ritual, semua berfungsi untuk menenun makna ke dalam jagat raya yang diam. Agama memberi rasa bahwa kita bukan sekadar debu, melainkan bagian dari rencana kosmik yang lebih besar. Lalu hukum dan moral diciptakan. Ia mungkin tidak berasal dari semesta, tetapi dari kebutuhan manusia untuk menjaga keteraturan di tengah ketidakpastian. Kita membangun struktur sosial, memberi sanksi pada kejahatan, memuji kebajikan, meskipun semesta tidak pernah peduli apakah seseorang berdusta atau berkorban. Namun respons paling halus justru lahir dari seni. Seorang pelukis menorehkan cat di atas kanvas, seakan-akan berkata, "Jika realitas tidak memberi makna, maka biar aku yang menciptakannya." Seorang musisi memainkan nada yang tak pernah ada di kosmos, kecuali di hati manusia. Seni adalah bukti bahwa kesadaran menolak tunduk pada kehampaan. Ia melawan dengan imajinasi. Dalam mitologi Yunani, Odysseus berlayar pulang setelah perang, tapi perjalanannya dipenuhi badai, godaan,
dan keterlambatan tanpa akhir. Setiap kali ia merasa dekat dengan Ithaka, sesuatu menghalangi. Perjalanan itu bisa dilihat sebagai kutukan, atau justru sebagai kesempatan untuk terus menemukan makna di setiap persinggahan. Karena mungkin bukan kepulangan yang penting, melainkan kesadaran yang lahir dari perjalanan itu sendiri. Cinta juga menjadi perlawanan yang paling intim. Dua orang yang saling menatap, lalu dunia di sekitar mereka seakan runtuh. Bukan karena semesta berubah, melainkan karena kesadaran mereka saling menyatu, menciptakan realitas yang hanya mereka pahami. Disinilah titik baliknya. Jika kesadaran memang mampu menenun makna, maka kita bukan hanya penonton dalam drama kosmik. Kita adalah penulisnya, aktor sekaligus sutradara. Tapi sebuah pertanyaan yang tak kalah menghantui pun muncul. Jika kesadaran bisa menciptakan realitas, siapa yang mengendalikan makna itu? Apakah aku, kamu, ataukah ia hanyalah permainan kolektif yang kita sebut manusia? Dan lebih jauh lagi, untuk apa kamu hidup jika tidak ada satupun yang benar-benar peduli, kecuali kesadaranmu sendiri? Dirimu berdiri di tepi jurang kosmik. Di hadapanmu, miliaran bintang meledak, lahir, dan mati. Planet-planet berputar tanpa peduli apakah kamu ada atau tidak. Waktu mengalir tanpa belas kasihan, melumat semua yang pernah kamu kenal. Dan tiba-tiba, kesadaran itu menghantam. Tidak ada penonton, tidak ada hakim, tidak ada panggung besar tempat semesta menilai apakah kamu berhasil atau gagal. Hanya dirimu dan kehampaan. Tapi justru disitulah rahasianya tersembunyi. Jika semesta netral, jika hukum-hukumnya buta terhadap baik dan buruk, maka ruang itu terbuka. Terbuka untukmu. Kekacauan yang menakutkan itu bukanlah penjara, melainkan kebebasan yang belum dikenali. Kesadaranmu adalah obor kecil yang bisa menyalakan ruang gelap itu. Ia bisa menafsirkan, memberi arti, bahkan menciptakan struktur dari ketidakteraturan. Dan disinilah paradoksnya, realitas tidak pernah selesai. Ia menunggu disentuh, dipilah, ditata ulang oleh siapapun yang berani menyadari dirinya. Kamu bisa memilih menyerah, menganggap hidup hanya ombak liar yang menyeretmu kemana saja. Atau kamu bisa memilih untuk menunggangi ombak itu, menari di atasnya, menjadikannya milikmu. Tidak ada yang menjanjikan bahwa itu mudah. Justru sebaliknya, kesadaran penuh bisa terasa berat, melelahkan, bahkan menyakitkan. Tapi hanya dengan cara itu, manusia menemukan kebebasan yang sejati. Bayangkan, semesta yang tak peduli kini menjadi cermin, memantulkan apapun yang kamu proyeksikan. Jika kamu melihat kehancuran, ia akan runtuh. Jika kamu menanam makna, ia akan memberi arah. Kamu, bukan yang lain, yang menulis realitasmu. Kita sudah menelusuri jalan panjang, dari paradoks kesadaran hingga rahasia bahwa realitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang terus dibentuk. Dari sains modern hingga psikologi, semuanya menunjuk pada pola yang sama. Kesadaran adalah alat yang kita miliki. Ia tidak sekadar pasif menerima dunia, melainkan aktif menciptakan dunia. Apa yang kamu percayai, apa yang kamu maknai, itulah yang perlahan membentuk pengalamanmu. Realitas eksternal hanyalah kanvas. Pikiranmu adalah kuas yang menorehkan garis-garisnya. Namun, tidak ada jawaban final. Tidak ada formula tunggal yang bisa merangkum segalanya. Justru ketidakpastian itulah yang membuat kita bebas. Kamu bisa memilih untuk hidup sebagai penonton yang pasrah, atau sebagai pencipta yang berani. Pertanyaannya sekarang sederhana, tetapi tak bisa dihindari. Apa realitas yang akan kamu ciptakan? Akhirnya, bukan kekacauan yang menjadi musuh, melainkan ketidakmampuan kita untuk menari bersamanya. Dan bukan keteraturan yang menjadi tujuan akhir, melainkan proses abadi menata ulang diri, hari demi hari, momen demi momen. Semesta diam. Ia tidak pernah memberi jawaban. Tetapi mungkin itu justru undangannya, agar kita sendiri yang menuliskannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.